Halo Linggo Buddies, kembali lagi bersama saya Miss Adibah dan kali ini kita akan lanjut ke series 7 yaitu pertanyaan nomor 19, 20, dan 21. Di sini kita akan belajar TOEFL ITB dalam waktu 5 menit aja. Oke? Dan bagi yang penasaran kenapa udah series 7, silakan ditonton series sebelumnya, series 1 sampai 6. Lanjut aja. Nah, ingat ya, untuk nomor 16 sampai 40 kita mencari kata yang salah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Boleh di-pause ya. Baik, kita lihat ya. Ini ada empat kata atau frasa yang digarisbawahi. Dan sebenarnya kalau kalian tahu em, ciri-cirinya, bisa tahu jawaban yang salah dalam hanya 1 detik aja, gitu ya. Tapi kalau nggak tahu, kita baca dulu. Adakah yang sekiranya kurang tepat? Gitu ya. Thousands kinds doesn't sound good. Kita hold dulu. Thousands kinds. Use both in. Nah, kalau ada both, itu udah pasti pakai n. Kita harus cari n. Ada ya. Jadi ini nggak masalah. Dia betul. Printing industry dia adjektif di sini, jadi dia betul pakai verb in. For writing ini juga dia butuh in karena setelahnya for ya, setelah, jadi bentuk gerund karena setelahnya preposition. Jadi yang salah itu adalah a. Nah, kenapa sih a salah? Ini karena kurang sesuatu. Kurang apa teman-teman? Kurang of. Jadi nggak bisa thousands kinds. Kalau a thousand boleh, tapi ini thousands. Jadi butuh of. Thousands of kinds. Gitu ya. Jadi A yang kurang tepat atau salah, itulah jawabannya untuk nomor 19. Baik, kita ke selanjutnya, yaitu nomor 20. Nah, di nomor 20 silakan dibaca terlebih dahulu. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat yang sangat amat mudah. Kalau kalian sangat teliti, pasti tahu jawabannya hanya dalam 1 detik aja. Kenapa? Karena jelas banget. Jelas banget di sini subjeknya adalah a jin. Ya, jin. Jin itu orang atau bukan? Nah, jin itu bukan orang, gitu ya. Dia biological unit. Jadi dikasih tahu ini apa, gitu ya. It's not a human being, tapi biological unit, jadi udah pasti nggak boleh pakai who, gitu. Jadi udah pasti dia yang salah. Kenapa nggak boleh pakai who? Karena kalau misalkan dia bukan non human, dia harus pakainya which atau that, ya. Jadi who udah pasti salah, dan ini bisa banget dilihat dalam waktu sangat amat tepat, gitu ya. Baik, ini adalah soal yang terakhir. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, baik. Teman-teman kalau misalkan pun nggak tahu yang mana yang salah, jangan sampai eh, jawab kata-kata yang kelihatannya agak jelimet atau yang seperti preposisi. Kebanyakan mayoritas proses preposisi seperti itu tuh tepat, gitu ya. Nggak ada masalah, mayoritas ya, nggak seluruhnya. Nah, ini ada n juga, berarti kita perlu um, cek paralelnya, ya. Jadi paralel. Saya pernah bahas paralel di seri sebelumnya. Jadi paralel itu adalah bentuk kata harus sama. Gitu ya. Paralel itu tandanya ada koma-koma atau n. Di sini ada n, di sini ada n, berarti dia butuh paralel. Kalau misalkan verb, verb, noun, noun. Kita lihat ya, for pleasure and to provide. Beauty and relax. Nah, kita lihat beauty. Beauty ini kata apa? Beauty ini kata noun ya. Nah, setelahnya and ini juga mestinya relax, ini juga mestinya noun. Tapi apakah dia noun? Bukan. Relax ini id di adjective. Nounnya apa? Dia mestinya jadi relaxation. Ya. Jadi yang tepat adalah yang D. Ya, itu yang salah karena dia harus noun. Baik. Oke, gimana teman-teman? Mudah kan? Nggak sampai 5 menit kalian udah bisa menjawab.
dan saya sudah bisa menjelaskan TOEFL ITP. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow our social media, terutama di Instagram, TikTok, dan juga YouTube, @LinggoQuest Academy. Silakan di-subscribe bagi kalian yang ingin tahu dan belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah dan cepat. Bye-bye, see you on the next series.